Nah, begitu juga dengan hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang pertama yang terbaik adalah yang diberikan ilmu dan harta. Dia udah kaya raya, rezekinya halal, dan juga dia pintar dalam ilmu agama. Digabungkan keduanya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya disedekahkan. Ini golongan yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Dia punya ilmu, dia tahu teorinya. Oh, bangun masjid itu besar pahalanya, pahalanya ini. Sedekah pahalanya ini. Bantu harta dalam medan jihad pahalanya seperti, dia tahu teorinya. Tapi dia nggak punya uang, dia nggak punya harta. Cuma dia punya teorinya. Lalu kata Nabi SAW, dia dengan niat tulus dalam hatinya berkata antara dia sama Allah, ya Allah, kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti golongan pertama itu, maksudnya memiliki ilmu dan harta. Jadi kalau ada golongan pertama tadi, karena dia punya ilmunya, dia punya hartanya, maka dia bangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah gitu ya. Maka dia dapat pahala besar, karena dia punya ilmunya, dia punya hartanya. Tapi golongan kedua yang jadi saksi bahasan kita ini, dia punya ilmunya tapi nggak punya hartanya. Dia lihat depan mata ini bangun masjid, oh berarti dapat istana di surga nih. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dia tahu tapi dia nggak punya harta. Lalu dia niat dalam hatinya, dia bilang, ya Allah kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti orang itu, yang tadi golongan pertama punya harta lalu dia habiskan di jalan Allah, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, fahuwa biniyati fa ajruhuma sawa. Maka golongan kedua dengan niatnya tulus tadi, kalau dia betul-betul dikasih kesempatan seperti golongan pertama, dia akan buat yang sama, maka sama-sama pahalanya. Golongan ketiga adalah yang Allah kasih harta tapi tidak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak pernah tahu halal haram. Habis hartanya dipakai pada kemaksiatan. Bangun diskotik, karaoke, tempat-tempat maksiat, perjudian segala macam. Dia kaya raya tapi dia dosa. Kata Nabi SAW, ini orang yang buruk kedudukannya. Golongan keempat lebih buruk lagi. Karena niat juga nih. Dia tidak dikasih ilmu, nggak punya harta. Sudah miskin, nggak punya juga ilmunya. Lalu yang dia lihat golongan ketiga. Dia bilang dalam hatinya, dia niat bertekad, kalau seandainya saya juga punya harta, saya akan buat seperti orang ini, golongan ketiga yang bangun diskotik, bangun karaoke tadi, maka dengan niatnya dia dapat dosa sama. Makanya kedudukan niat itu penting sekali, harus hati-hati sekali. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang masalah niat itu. Nah di sini juga sudah pernah kita singgung.